Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini diawali dengan masa kecil Bradley Cohen. Cohen kecil, hidupnya sudah terkucil. Keberadaannya selalu menjadi bahan tertawaan dan ejekan. Bahkan teman sekolahnya menjulukinya sebagai si gila. Cohen tak punya banyak teman, kecuali adiknya sendiri bernama Jeff yang setia menjadi pendampingnya. Penampilannya seperti anak hiperaktif yang ceria. Sayangnya, dia mengidap penyakit Tourette syndrome. Susah untuk diam dan secara refleks terus mengeluarkan suara seperti anjing. Kehidupannya sungguh terasa berat. Kehadirannya kerap dianggap mengganggu suasana. Tak terkecuali saat berada di sekolah. Cohen sesungguhnya anak yang cerdas. Namun, gerak refleksnya membuatnya sulit berkonsentrasi, sehingga dia perlu waktu lebih lama untuk belajar. Guru dan teman-teman sekolahnya tak ada yang bisa memahaminya. Mereka menertawakannya, dan gurunya tidak tahan dengan kelakuannya. I know you think you're the class clown, but I've had it with you. Setali tiga uang, kepala sekolah juga merasa muak dan Cohen pun terusir dari sekolah. Berbeda dengan ibunya yang selalu mendukungnya, ayah Cohen justru tidak mau menerima kekurangannya. Dia merasa malu dan tidak tahan dengan kelakuan anehnya itu. Tak lama kemudian, ayahnya bercerai dan menikah dengan perempuan lain. Cohen dan adiknya tinggal bersama sang ibu dan membantu bisnis butiknya. Untuk mencari kesembuhan, ibunya mencoba berbagai cara. Dokter-dokter yang ditemui tidak bisa memberi solusi. Ada dokter yang hanya berkesimpulan kelakuan Cohen lebih disebabkan dampak perceraian orang tua. Padahal Cohen telah membantahnya sendiri. Satu hal yang Cohen kagumi, bahwa ibunya sebagai sosok seorang ibu yang tangguh, mau memahami dan mendukungnya sejak kecil. Cohen benar, ibunya tak mau patah arang. Setelah menempuh berbagai cara, akhirnya sang ibu mengetahui dari literatur bahwa anak sulungnya mengidap Tourette syndrome. It's a medical book that might explain why you make all those noises. Tourette syndrome. Lalu Cohen diajak bergabung dengan komunitas yang menderita Tourette syndrome di sebuah gedung mirip sebuah gereja. Tujuannya untuk mempelajari cara hidup mereka dan menjajaki mungkin Cohen bisa bergabung dengan mereka. Cohen sempat tercengang dengan pemandangan yang teramat asing baginya. Semua orang dalam kelompok ini tak henti-hentinya riuh mengeluarkan suara refleks bagai anjing. Mau tak mau, Cohen mencoba berbaur dengan mereka. Dari sinilah Cohen terinspirasi. Dia justru tidak ingin seperti mereka dan bergabung dengan kelompok yang dianggapnya aneh itu. Cohen menganggap mereka orang-orang yang membiarkan Tourette syndrome menguasai dan membelenggunya. Sejak itulah dia justru bertekad bulat
agar bisa hidup sebagai orang normal. Let's go, Bobo. It's supposed to be a support group. Saat berada di sekolah yang baru, Cohen tetap saja tak bisa menahan diri bersuara refleks seperti anjing. Dia pun ditemui kepala sekolahnya. Beruntunglah, kepala sekolah ini sangat bijaksana. Cohen diarahkan untuk menghadiri orkestra musik di sekolah. Awalnya, Cohen menolak karena tak ingin suaranya merusak suasana. Namun, karena dipaksa, tak ada pilihan lain untuk menuruti kemauan pemimpin sekolah itu. Seperti biasanya, Cohen tidak bisa menahan diri untuk tetap tenang. Di saat semua yang hadir tengah menikmati alunan musik, Cohen terus bersuara bagai anjing. Lagi-lagi, Cohen telah merusak suasana. Tapi, kali ini ada kejadian yang di luar dugaan. Sang kepala sekolah pun menyebut suara-suara anjing berasal dari Cohen. Sontak, semua mata tertuju padanya. Saat dia sedang menjadi pusat perhatian, kepala sekolah memanggilnya untuk naik ke pentas. Ketika ditanya, dia menjawab bahwa dia menderita Tourette Syndrome. Gerakan suara seperti anjing berasal dari otaknya dan tidak bisa ditahan seperti orang mau bersin. Dia sendiri sejatinya tidak ingin orang lain terganggu dan makin parah jika dalam keadaan stres. Kepala sekolah bertanya, apa bisa sembuh dan apa yang sekolah bisa bantu? Cohen menjawab, Tourette Syndrome tidak ada obatnya. Hanya kondisinya akan membaik jika dia diterima seperti orang normal lainnya. Inilah awal titik balik perjalanan hidup Cohen. Semua yang hadir ikut bersimpati dan memahami keadaannya. Keharuan memecah keheningan suasana. Tepuk tangan pun riuh membahana, seolah membuka pintu harapan kehidupannya. Singkat cerita, akhirnya Cohen berhasil mengantongi gelar akademik dan sertifikat mengajar dari Pratt University di Illinois dengan nilai tertinggi. Tourette Syndrome tak dijadikan sebagai penghalang hidupnya. Kelainan saraf ini justru dijadikannya sebagai guru besar, pembangkit energi spiritual untuk bisa hidup normal. Bahkan, Cohen terobsesi bisa menjadi seorang guru yang mengajar dengan baik di tengah perbedaan yang dimiliki murid-muridnya. Perburuan sekolah pun dimulai, melamar dari satu sekolah ke sekolah lainnya, meski jauh hingga ke Atlanta. Bagi penderita Tourette Syndrome, perjuangannya memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Terbukti, tidak kurang dari 24 sekolah telah menolaknya. Umumnya mereka khawatir murid-murid terganggu konsentrasinya. Sebagai manusia, Cohen yang telah menjelajah begitu banyak sekolah, kadang merasa terpukul dengan penolakan itu. Dia pun
pernah sangat emosional menerima kenyataan pahit itu. Namun Cohen tetap tidak mau menyerah. Dukungan sang ibu menambah kekuatan baru. Dia yakin pasti ada sekolah yang tepat dan mau menerimanya. Win. Really? Yes, really. Look, I'm never gonna give up. I have to find the right school. You will, Bobo. You will. Dibuatlah peta sekolah yang dilamarnya. Selama belum mendapatkan pekerjaan, ayahnya turut menopang biaya kehidupannya. Namun ayahnya tetap tidak yakin anaknya akan berhasil diterima mengajar di sekolah karena kelainan itu. Dia malah disarankan untuk mempertimbangkan pekerjaan lain. Cohen tetap kukuh dengan pilihannya sebagai seorang pengajar. Dia terus menebar lamaran hingga tibalah saatnya pada sekolah ke-25 yang dilamarnya membuncahkan harapannya. Sempat diragukan di hadapan staf pengajar kelas 2 SD, Cohen membuat argumen yang menohok dengan mengatakan sebelum mengenalnya, anak-anak mungkin menganggapnya aneh atau menakutkan. Namun setelah mengetahuinya, suara itu akan dianggapnya lucu dan mereka mau menerima. Kali ini Cohen berhasil. Dia diterima mengajar kelas 2 di Mountain View meski hanya mendapat kontrak 1 tahun sampai dia bisa membuktikan kecakapannya. If we're gonna talk the talk, we need to walk the walk. She's waiting to show you your classroom. Welcome. Menerima kabar gembira ini, ibunya bersyukur, bahkan tak kuasa menangis haru di ujung telepon. Ibunya ingin anaknya lebih bahagia dan menyarankannya untuk mulai mencari pasangan hidup. Hari mengajar pun tiba. Berbagai persiapan dilakukan untuk mengkondisikan suasana kelas yang menyenangkan. Momen awal mengajar benar-benar krusial. Dengan penuh cinta, kasih sayang, keceriaan, dan keterbukaan, guru Cohen mulai berkenalan dan menebar simpati pada anak didiknya. Berbagai pertanyaan lucu dan lugu terlontar dari anak-anak kelas 2 itu. Namun guru Cohen selalu menjawabnya dengan senang hati dan kadang jenaka. Benar kata Cohen, setelah mengenalnya, anak-anak mau menerimanya. Mereka tidak takut, bahkan segera terjalin keakraban. Tantangan mengajar memang selalu ada. Setidaknya ada anak bernama Thomas yang berperilaku bandel dan punya kesulitan membaca huruf tertentu. Ada lagi nama Amanda, merasa senang diajar guru Cohen. Namun, ayahnya ingin anaknya dididik guru yang normal. Amanda berontak, tapi ayahnya ngotot membawanya pindah. Cara mengajar guru Cohen sangat terbuka dan mengasyikkan. Dia masuk ke dunia pikiran anak-anak, sehingga mereka belajar dengan rasa nyaman, penuh gairah. Ketika mengantar anak-anak pulang sekolah, guru Cohen sempat berbicara dengan ibunya, Heather. Ibunya mengatakan, Heather menderita sakit sehingga harus menjalani kemoterapi. Sang ibu mengungkap rasa senang Heather diajar guru Cohen. Merasa bersimpati, guru Cohen makin perhatian dengan Heather
dan memberinya hadiah. Uh-huh. Mom says all my grandparents are gonna come. Well, that sounds special. Sementara itu, Amanda, meski dipindah kelas oleh ayahnya, menyempatkan diri menemui guru Cohen. Didekati dan diantarnya Amanda sambil memberi pengertian kepadanya. You've got a great teacher. Lalu, Thomas tertangkap basah meninggalkan kelas tanpa izin dan membuat coretan nakal. Guru Cohen dengan sabar menegurnya dan mendidiknya secara khusus. So do I. You do? Thomas merasa senasib setelah mengetahui guru Cohen yang juga pernah mengalami kesulitan dan benci membaca. You be Dibimbingnya Thomas to read and agar bersemangat mengatasi kesulitan membaca huruf-huruf tertentu. Once upon a time. Kemudian datang kabar duka, Heather yang sakit-sakitan itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Cohen menghadiri acara di tempat duka. Saat acara akan dimulai, Cohen mulanya tidak ingin masuk karena khawatir bisa mengganggu suasana. Namun, Ibu Heather memintanya untuk memberi penghormatan terakhir putrinya, sembari mengatakan guru Cohen adalah guru favorit putrinya. The class must go on. Guru Cohen mengajar lagi. Murid-murid sedemikian bersemangat saat diajarnya. Secara diam-diam, ada orang yang mengamati kiprah mengajar guru Cohen. Gaya mengajarnya memang telah membuat murid-muridnya senang. I like winter movies. Sorry, Mr. Cohen. I know you can't go to them because you get thrown out at the Pada momen berikutnya, di depan kelas, guru Cohen diumumkan menjadi guru teladan, alias Teacher of the Year, dipilih di antara guru yang ada di sekujur negara bagian Georgia. Ternyata, selama mengajar ada perwakilan tim pemantau yang mengamati kinerja guru Cohen. As I looked at my students, I felt like a kid inside because children look at life differently than most adults. They see the world and say, I will. Dan pada momen puncak kebahagiaan, Nancy dengan setia dan merasa bangga mendampingi guru Cohen menuju podium kehormatan. Sempat mengeluarkan suara-suara khas anjing, guru Cohen berpidato dengan penuh kelegaan dan kemenangan. Menang melawan Tourette syndrome dan menjalani kehidupan normal, bahkan bisa mengajar dengan baik dan sukses menyabet gelar sang guru teladan.